Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelvi Arsita Suwandi akan menjelaskan cara mengenai pembuatan surat somasi. Adapun video ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah Praktik Penanganan Perkara Perdata. Adapun sebelum menjelaskan bagaimana cara membuatnya, saya akan memaparkan sedikit mengenai somasi. Somasi adalah suatu bentuk peringatan atau teguran dari salah satu pihak ke pihak yang lainnya. Peringatan atau teguran ini biasanya terjadi karena adanya wan prestasi atau ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Seperti misalnya dalam perjanjian utang piutang di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian somasi ini sering dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum. Adapun dalam somasi terdapat beberapa poin penting yang harus dicantumkan. Yang pertama, yaitu harus disertai identitas dari para pengirim. Yang kedua, memuat identitas mengenai para pihak yang diberi peringatan atau teguran. Yang ketiga, menguraikan secara singkat tentang permasalahan yang terjadi. Kemudian keempat, adanya tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Dan yang kelima, adanya tenggat waktu pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Baik, kemudian jika kita lihat di dalam contoh surat somasi ini, tentunya harus ada tanggal ya, tanggal dan tempat di mana surat tersebut dibuat seperti yang tertera dalam pojok kanan ini. Itu surat ini dibuat di Bandung pada tanggal 2 Juli 2023. Kemudian di bagian nomor, ini apabila surat ini dikeluarkan oleh firma hukum, maka nomor ini mewakili berapa banyak mewakili jumlah dari surat somasi yang telah dikeluarkan oleh firma hukum tersebut di tahun 2023. Kemudian adanya identitas dari pihak yang akan diberi teguran, yaitu Saudara Doni Hendrawan, dan ini pun alamatnya, yaitu alamat dari si pihak yang diberi teguran ini. Kemudian di sini ada identitas dari pengirim surat somasi ini. Dalam hal ini, si pengirim surat somasi memberikan kuasanya terhadap dua kuasa hukum yang berasal dari kantor hukum Mahita Law Office yang beralamat di Jalan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi kuasa hukum ini bertindak sebagai perwakilan dari pemberi kuasa. Kemudian, duduk permasalahannya yaitu di mana Saudara Doni ternyata melakukan non-prestasi terhadap Saudara Zeplar dengan tidak membayarkan keuntungan serta modal yang diberikan oleh Saudara Zeplar kepadanya, yaitu dalam surat perjanjian kerjasama usaha toko elektronik pada tanggal 10 Agustus 2022, di mana Saudara Zeplar ini menyerahkan modal sebesar Rp800.000 kepada Saudara Doni. Namun, dari bulan Desember 2022 sampai dengan saat surat ini dilayangkan, Saudara Zeplar ini tidak mendapatkan pembagian keuntungan dari Saudara Doni. Nah, dan maka dengan itu Saudara Zeplar pun berinisiatif untuk melakukan somasi terhadap Saudara Doni ini. Kemudian, di sini pun memuat tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran, yaitu untuk segera mengembalikan modal yang klien kami serahkan sebesar Rp800.000. Nah, dalam poin ini pun memuat tenggat waktu di mana si penerima surat somasi ini harus memenuhi kewajibannya, yaitu dalam waktu 3 kali 24 jam sejak diterimanya surat somasi ini. Nah, kemudian yang terakhir ada nomor telepon yang untuk bisa dihubungi terkait surat somasi ini, dan terakhir ada dari tanda tangan kuasa hukum. Baik, untuk surat somasi ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.